Bapak Ibu para hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Aksin Sakho Muhammad, Magister Agama. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Zahratul Quran Al-Afifiyah, Bapak Haji Edi Zainuddin, Sarjana Al-Quran Al-Karim, pada Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Mata Al-Anwar Sugih Waras, Bapak Kiai Haji Rodin Afif SH, pada yang sama-sama kita hormati Ketua Jamiyatul Qurra wal Huffaz Kabupaten Pemalang Kiai Haji Mukhtaruddin, pada para tokoh masyarakat Sugih Waras Pemalang, Bapak Kiai Nasirin, di sini ada Abuya, Kiai Haji Abdul Hamid, Ustadz Warsono, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Para hadirin hadirat sekalian, setiap kali saya menghadiri satu wisuda Hafizul Quran Al-Karim atau wisuda Hataman Al-Quran Al-Karim, selalu saja saya menjumpai suasana yang mengharukan. Tadi kita melihat betapa Bapak Ustadz Edi Zainuddin begitu tercekat sewaktu menyebutkan murid-muridnya yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang hafidh Al-Quran Al-Karim. Begitu juga saya melihat tadi dari yang di wisuda juga rasanya terharu akhirnya bisa di wisuda di hadapan para kiai, para habaib, dan ini ada juga merupakan salah satu dari keberhasilan mereka di dalam perjuangan menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Ini adalah patut kita apresiasi bersama. Kita berikan penghargaan kepada Pak Kiai, Bapak Kiai Edi Zainuddin yang begitu peduli kepada murid-muridnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan umurnya, mengorbankan ilmunya demi mencetak generasi yang hafal Al-Quran, yang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Maka patut kita apresiasi, patut kita berikan penghargaan kepada beliau. Namun di sini yang perlu saya berikan catatan adalah bahwa saya khawatir kalau seandainya Pak Kiai Edi Zainuddin inilah yang akan meraih banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, karena diborong, ya, diborong oleh beliau. Begitu juga pembantu-pembantunya. Sekarang yang mau saya tanyakan kepada para hadirin hadirat sekalian, para bapak dan para ibu sekalian, apakah panjenengan ingin mendapatkan pahala yang besar sebagaimana apa yang diperoleh oleh Bapak Kiai Edi Zainuddin? Pengen apa boten? Menawi panjenengan kepengen, ya ayo bersama-sama memuliakan para santri-santri yang sedang menghafalkan Al-Quran. Marilah kita bersama-sama membesarkan pesantren Zahra Al-Quran Al-Afifiyah ini. Napa sampean kepengen saged bareng-bareng membesarkan pesantren ini napa boten? Ya, maka bagaimana caranya membesarkan ini? Karena ternyata besarnya pesantren ini bukan saja hanya untuk keluarga Afifiyah, tapi juga untuk masyarakat Sukiwaras pada umumnya. Bahkan lebih jauh lagi kepada masyarakat Pemalang pada umumnya itu. Ini adalah merupakan hal yang patut dan perlu kita pikirkan bersama ini. Memikirkan bagaimana masa depan generasi kita yang akan datang. Kita patut berbangga juga bahwa dari desa Sukiwaras ini kita sudah mempunyai perwakilan di Jakarta, yaitu Pak Kiai Zarkasy Afif, ya, yang malang melintang di dunia Al-Quran Al-Karim. Beliau sekarang menjadi ketua Forum Peduli Al-Quran Al-Karim yang telah mencetak ratusan ribu mushaf Al-Quran yang dibagikan kepada pada banyak sekali pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran Al-Karim. Ini yang patut kita banggakan, dan para adik-adik sekalian patut mengikuti jejak beliau itu. Beliau juga sudah malang melintang di pedalaman-pedalaman baik yang ada di Kalimantan, di Sumatera, dalam rangka untuk mengharumkan Al-Quran Al-Karim. Beliau juga menjadi salah satu imam di Masjid Bank Indonesia. Ini merupakan salah satu dari, ya, kebanggaan kita juga. Ada di antara orang Sukiwaras akhirnya menjadi imam di Bank Indonesia yang di Jakarta itu. Para bapak dan ibu sekalian, jadi kalau kita lihat misalnya di spanduk itu adalah keinginan daripada pesantren Zahratul Quran itu adalah menciptakan generasi masa depan yang penuh dengan tantangan. Siapa yang ngurusi agama, siapa yang ngurusi Al-Quran, siapa yang ngurusi hadis, dan lain sebagainya, itulah yang harus kita pikirkan bersama. Karena kita itu hidup jangan sampai hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Para hadirin hadirat sekalian, di dalam Al-Quran kita temukan betapa para nabi-nabi terdahulu itu sudah memikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Siapa yang akan melanjutkan visi dan misi risalah kenabian? Siapa yang akan bisa melanjutkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi itu? Ini ada yang perlu difikirkan bersama itu. Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang penuh perhatian kepada anak cucunya nanti itu. Doanya Nabi Ibrahim yang selalu dipanjatkan, diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahlah aku keturunan-keturunan yang saleh dan saleh. Ini yang paling penting itu, yang sedemikian itu.
Bukanlah anugerahkan anakku menjadi pejabat yang tinggi, anugerahkan anakku itu menjadi orang-orang yang kaya-kaya dan lain sebagainya. Bukan hal itu. Yang penting itu adalah kesolehan, bahwa setelahnya soleh maka kalau menjadi pejabat yang soleh, menjadi ilmuwan yang soleh, menjadi hartawan, mereka hartawan yang soleh. Ini adalah merupakan salah satu hal yang selalu dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena diantaranya salah satu doanya Nabi Ibrahim lagi adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku menjadi orang-orang yang selalu melaksanakan salat dan juga keluargaku nanti. Jadi yang diingat selalu adalah bagaimana keluarga nanti ini. Para hadirin hadirat sekalian, begitu juga pada waktu Nabi Ibrahim mau meninggal. Wasiatnya apa itu? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal wahai anak-anakku, anak cucuku, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menjadi orang yang muslim yang taat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Yaqub yang merupakan anak daripada Nabi Ishaq bin Ibrahim itu sebelum meninggal yang difikirkan itu adalah bagaimana kelanjutan wahai anak cucuku. Mereka akhirnya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilah. Wahai ayahku, kami semua sepakat dan terus akan berpegang teguh agar supaya kami ini menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anak keturunan Nabi Ibrahim, di antaranya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu setelahnya cukup umurnya lebih dari 80 tahun masih belum dikaruniai seorang anak pun. Maka salah satu di antara doanya, Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku dalam keadaan sendirian ini. Masih belum mempunyai anak. Dan selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku keluarga-keluarga yang bagus-bagus, keluarga yang soleh-soleh, keluarga yang bagus, keluarga yang mulia. Ini yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Zakaria. Dan kemudian di dalam surah Maryam juga Allah menyebutkan tentang bagaimana keluh kesah Nabi Zakaria. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, bagaimana nanti anak-anakku sepeninggal aku meninggal dari dunia ini, maka berikanlah karunialah aku seorang anak yang bisa mewarisi ilmuku dan mewarisi kenabian. Moga-moga mereka itu menjadi orang-orang yang mulia. Ini adalah merupakan salah satu daripada keinginan para nabi-nabi terdahulu. Apalagi kanjeng Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya itu seperti itu. Oleh karena itulah maka yang paling penting itu adalah kepedulian. Kepedulian kita bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi hendaklah kita kalau sudah meninggal kita mempunyai keturunan-keturunan yang bagus, murid-murid yang bagus. Kalau kita punya ilmu kita lah yang kita turunkan kepada anak didik kita. Kalau kita punya
harta kita wariskan kepada anak-anak kita agar supaya mereka bisa hidup, ya, bisa hidup tanpa harus meminta-minta. Mereka cukupkan sehingga mereka itu bisa berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat sekalian, Al-Qur'an itu adalah kitab yang banyak kebaikannya, kitab yang menjadikan orang itu menjadi orang yang disenangi oleh masyarakat. Ini adalah salah satu di antara faidah kita itu selalu terus berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Allah sudah menjelaskan di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an tentang keberkahan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hala. Keberkahan itu adalah kebaikan. Kalau kebaikan itu hingga pada umurnya menjadi berkah. Kalau keberkahan itu hingga pada ilmunya menjadi berkah. Kalau keberkahan itu ada pada rezeki, maka rezekinya menjadi berkah. Para hadirin hadirat sekalian, oleh karena itulah maka perlulah kita mempunyai kepedulian kepada anak-anak didik kita. Salah satu di antara cara agar supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, maka salah satu di antaranya adalah dengan menyuruh anak-anak kita itu untuk menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itulah maka kalau kita melihat di beberapa dunia Islam, baik itu di Mesir, di Maroko, di Aljazair, dan di mana-mana tempat. Begitu juga pada waktu umat Islam itu berada di Spanyol, mereka itu, orang-orang tua mereka itu selalu mengajak anak-anaknya agar supaya mereka itu dikenalkan dengan Al-Quran semenjak anak itu masih dini. Dan setelahnya itu barulah mereka itu belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang penting bagaimana agar supaya Al-Quran itu dikenalkan kepada anak-anak didik mereka itu. Saya melihat bahwa anak-anak yang diterjunkan untuk menghafalkan Al-Quran semenjak dini, anak-anak itu mempunyai potensi, mempunyai otak yang cerdas, mempunyai potensi otak yang cerdas. Karena apa? Karena kalau seandainya anak itu disuruh menghafalkan Al-Quran, berarti mengaktifkan sel-sel yang ada di dalam otak mereka itu. Dan kita tahu kalau seluruh sel yang ada di seluruh tubuh manusia itu ada sekitar 300 triliun sel-sel yang ada di dalam diri kita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu otak neuronnya itu. Kalau seandainya anak itu selalu tiap hari menghafalkan Al-Quran, berarti otaknya anak itu terus berputar, terus diaktifkan, sehingga lama-kelamaan otak itu menjadi kuat. Otak itu akhirnya menjadi kuat. Kalau otak itu menjadi kuat, mempunyai potensi untuk bisa menjadi, otaknya itu menjadi otak yang cerdas. Kalau sudah cerdas, itu melahap ilmu apa saja itu bagus. Apakah ilmu matematika, apakah ilmu sosial, dan lain sebagainya. Itu bisa. Dan itu dilihat dari eksperimen-eksperimen yang kita lihat, baik di dunia Islam maupun di Indonesia sendiri. Pada umumnya, anak-anak yang hafal Quran, itu pada umumnya kalau mereka sekolah, mereka juga menduduki ranking-ranking yang bagus. Ini karena apa? Ya karena kecerdasan yang mereka usahakan pada waktu mereka menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Saya punya teman di Jakarta, beberapa teman di Jakarta juga. Mereka punya pesantren. Ada di situ, ada sekolah SMP-nya itu. Bercerita kepada saya, Ustadz, saya itu, murid-murid saya itu sekolah SMP, tapi untuk tahun pertama dan kedua, saya suruh mereka itu menghafalkan Al-Quran. Dan mereka belajar beberapa mata pelajaran saja yang akan diujikan untuk ujian negara. Kemudian pada tahun ketiganya,
mereka itu diterjunkan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu eksak. Dan ternyata SMP yang beliau pimpin, mereka semuanya itu lulus semua itu. Dan lulusnya juga bagus-bagus. Ini satu eksperimen ya, satu eksperimen. Bagaimana cara menganalisa eksperimen yang semacam ini? Sudah tentu pertama adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua secara logika adalah otak itu harus dicerdaskan melalui melahap ilmu-ilmu pengetahuan. Mulai diaktifkan. Kalau sudah aktif itu akhirnya menjadi kuat, sama seperti anggota tubuh. Manakala anggota tubuh itu selalu mengangkat barbel lama-kelamaan akhirnya menjadi kuat juga itu. Kita lihat misalnya lagi di Al-Azhar. Dahulu di Universitas Azhar, mereka yang bisa masuk ke Universitas Azhar itu haruslah mereka-mereka yang sudah mendapatkan sertifikat tahfidz dari kutab-kutab yang ada di Mesir. Akhirnya apa? Pada saat sebelum Al-Azhar menjadi universitas, masih menjadi sekolah agama saja, yang muncul adalah para cendekiawan, para pemikir-pemikir, para ulama-ulama yang luar biasa pada masanya itu. Karena itulah mereka sudah dilapisi, hati mereka dilapisi dengan Al-Quran Al-Karim, sehingga pada waktu mereka belajar, maka materi ayat Al-Quran inilah yang menjadi objek penelitian apapun. Mereka yang ingin menjadi ulama syariah, di dalam Al-Quran ada lebih dari 500 ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Mereka yang ingin belajar ilmu nahwu dan shorof, di dalam Al-Quran penuh dengan berbagai macam teori-teori ilmu nahwu dan shorof. Mereka yang ingin sejarah masa lalu, di dalam Al-Quran juga ada sejarah. Mereka yang ingin ilmu jiwa, di dalam ilmu Al-Quran juga ada ilmu kejiwaan. Jadi setelahnya orang itu menghafalkan Al-Quran dengan baik, maka Al-Quran itulah yang akhirnya bisa menjadi objek penelitian apapun, menjadi objek penelitian apapun. Dan hebatnya lagi, para hadirin hadirat sekalian, salah satu kemujizat